Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita memulai cara diskusi atau sharing bareng sama salah satu narasumber kita. Boleh perkenalan dulu Mas? Dari namanya siapa? Namanya Munir Kartono. Oke. Kesibukan sehari-hari Mas? Sekarang sibuk kuliah. selesai. Oke. Apa lagi? Jadi di sini wawancara kita mau mengenai dengan tema Pengaruh ilmu pengetahuan akal logika dalam memahami agama. Jadi ini berarti kita kalau menyinggung masa lalu apa Mas? Nggak masalah. Masalah. Udah aman ya. Paling mungkin di awal mungkin kita kalau boleh kita tahu nih Mas, gimana sih awalnya dulu sampai bisa ke arah masuk ke sana? Cebur ya. Iya. Bisa kecebur ke sana itu kenapa bisa terjadi? Kalau ditanya itu ceritanya sebenarnya panjang. Iya. Karena kalau kita potong rata-rata orang-orang kayak saya ini pasti ceritanya itu ya karena ideologi, karena pemahaman agama dan lain itu. Cuman kalau menurut saya itu kan cuma justifikasi aja lah, pembenaran. Karena kan pada kenyataannya kan ya agama juga kan nggak membenarkan itu gitu kan. Hanya tafsir agamanya aja. Jadi ya saya itu bisa dibilang orang yang bukan kecebur, tapi memang menceburkan diri. Dengan kata lain saya sadar gitu kan, saya akan ke arah sana. Jadi, prosesnya itu panjang. Bahkan dari saya sebelumnya bisa dibilang tahu kenal sama agama sendiri lah gitu. Jadi sebelum ketemu sama narasi agama, sebenarnya saya udah nakal duluan. Ya, dari kecil ya agama ya pemahaman agama ya pada umumnya aja lah gitu kan. Orang di kampung yang ngaji biasa, ya kayak orang-orang NU lah biasa gitu kan. Orang tua ngajak nyuruh ngaji, nyuruh sekolah, nyuruh umum. Cuma kan kalau kalian kan mungkin Gen Z ya? Udah Gen Z ya. Kalau saya kan masih milenial nih. Di zaman-zaman kita kan kita ngerasain orang tua itu kalau nyuruh itu udah nggak pakai mulut. Nyuruh pakai tangan gitu kan. Ini masih merasakan Mas? Nah, bener ya, misalnya orang tua nyuruh ngaji, orang tua nyuruh sholat, nyuruh apa gitu kan, sekolah yang benar. Cuma kalau kita bikin masalah, gesper, tangan, awan, jadi itu kan. Di situ saya ibaratnya udah mulai nggak akur lah sama orang tua. Nggak akur sama orang tua, ya badan sih masih pulang ke rumah gitu. Cuma kan pikiran udah nggak di rumah. Kadang malah kan makin lama ya dari SD, SMP kita makin lama ya makin sering main di luar. Terus ketemulah dengan pada saat saya mulai SMA itu, saya SMA itu awal tahun 97. Nah kalau saya kaitkan dengan pada saat fasenya masa itu gitu kan, tahun 97 sebelum 98 reformasi itu kan, itu lagi mulai panas-panasnya tuh. 97 itu masuk SMA, dan saya juga banyak ketemu sama teman-teman yang di jalanan gitu kan. Awalnya saya ketemu anak-anak kayak anak-anak punk, anak-anak jalanan seperti itu. Dan saya pikir gitu kan, anak-anak jalanan punk ini kan biasanya kan cuma anak-anak istri, anak-anak dekil gitu kan. Apa sih cuma main musik-musik nggak jelas gitu kan. Bilang perlawanan cuma diomongan pakai gitar doang, nggak ada actionnya. Tapi ternyata salah. Mereka juga punya pemikiran. Salah satu misalkan tentang ya anarkisme seperti apa, bangunan ideologi mereka punya. Nah dari sana itu justru pikiran saya itu meluas.
yang tadinya saya ibaratnya nggak akur sama orang tua, mungkin saya bilang ya benci sama bapak saya, kesininya ternyata bapak ini saya bilang cuma simbol kecil dari kondisi negara saat itu. Jadi yang tadinya saya ngelawan orang tua, saya mulai berpikir, wah ini mah emang negaranya aja yang seperti ini, yang brengsek gitu kan. Iya. Mulailah ada narasi-narasi perlawanan itu ada di dalam diri saya. Nah pas ke SMA juga saya baru tahu ada sejarah keluarga saya yang selama ini jadi saya nggak tahu. Jadi kalau dari bapak saya, keluarga saya secara umum tuh kan dari Jawa Tengah, dia dari Wonosobo. Nah, kalau dari bapak saya itu keluarganya terahnya istilahnya ya. Terahnya itu yang ustadz kampung, kakek saya. Gitu. Cuma kalau dari ibu saya, nah ini yang selama ini sebetulnya kaget juga. Ini sih nasi goreng kayak Adanya sudah semua ya. Ya kasih ya. Kakek saya dari ibu itu dia tuh bisa dibilang pekerja seni gitu. Oh iya. Ya Jawa itu kan ya ada wayang kulit, wayang orang, ludruk, macam-macam itu kan. Kakek saya dari ibu itu pekerja seni. Tapi kejadian 65 itu membawa kakek saya ke Buru, ke Pulau Buru. Bahwa kakek saya itu baru pulang tahun 84, tahun 85 meninggal. Ya bisa dibilang ya barengannya siapa? Pramudia Natatur, alumni Buru lah. Nah, pada saat itu kan saya ngelihat bahwa ada justifikasi lagi, betul bahwa negara ini tidak betul, brengseknya itu bukan cuma keluarga, cuma masyarakat, bukan rakyat, tapi juga termasuk ke keluarga saya gitu kan. Karena ternyata kakek saya yang cuma pekerja seni, nggak tahu apa-apa gitu kan, dikaitkan sama PKI. Gitu kan. Itu dari, makanya keluarga saya itu dari ibu itu nggak ada yang sekolah. Karena bukan yang nggak mau, nggak bisa. Jadi situ kebencian saya terhadap negara itu kan memuncak gitu kan, makin menjadi gitu kan, menjadi. Tapi nggak matang, ya, belum matang. Pas lulus SMA, saya kuliah ke Bandung, ketemu ya berarti kayak anak-anak remaja masjid kayak gitu kan. Nah ternyata anak-anak ini terafiliasi dengan kelompok Islam. Nah, kelompok Islamnya ini yang dikenal sekarang itu kalau orang bilang tuh organisasinya udah dibubarin, tapi masih namanya pasti masih ada gitu, namanya HTI, Hizbut Tahrir. Kita diskusi dengan mereka dan ternyata mereka irisannya sama. Istilahnya Islam tuh yang versi ideologis lah gitu kan. Rasionalitas, pembangunan rasionalitas beragama. Makanya mereka tahu juga gitu, cara diskusi dengan saya seperti apa, ngobrol dengan saya seperti bagaimana. Akhirnya saya yang tadi dari kiri ke bawah ke kanan. Ibaratnya gini, kalau dalam pikiran saya, gue tuh nggak perlu gue tuh kalau nggak perlu ninggalin agama untuk jadi Badung, tetap Badung. Pikiran kita tetap sama, kita tetap kontrak sama pemerintah, tetapi kita tetap jadi orang Islam yang baik. Awalnya dari itu, apalagi tambah lagi kalau kita menjalankan sesuatu yang kita lakukan saat itu berlandaskan pada agama, kan tambah lagi dapat bonus, pahala. Nah, itu kata kuncinya gitu kan. Dari pertamanya kita udah ngerasa memang kita udah kontra sama pemerintah, kemudian dapat justifikasi agama, akhirnya dapatlah di situ kan kita jadi. Tapi itu juga nggak selesai. Kenapa ya? Saya ngeliat pada saat itu ya orang-orang HTI itu orang Jawa bilang itu cocotnya boros. Oh, cocotnya boros. Apa itu besar? Jadi mulutnya ngomong doang gitu, omdo itu loh.
lu ngomong negara ini demokrasinya kafir, lu bilang negara nggak kafir, cuman lu ngomong doang gitu kan, lu bisa ngapa-ngapain, nggak puas gitu kan, kalau ini gimana sih, kalau udah negara kayak gini ya mau hancurin aja lah gitu kan, cuma kan lu nggak berani gitu kan, jangan ngomong doang. Nah, dari situlah akhirnya kan ya namanya ada kegiatan agama, ada apa gitu kan, ada apa mungkin kayak tabligh akbar kayak gitu. Saya ketemu orang di kelompok-kelompok lain gitu kan, diskusi lagi sampai akhirnya ketemu ada satu kelompok yang kedepannya itu ya bisa dibilang kayak dianggapnya yang dikenal jadi JAD, yang pro ISIS gitu kan, ke arahnya ke sana. Nah ternyata saya punya teman, nah kalau di Google itu dia bilangnya pentolan ISIS di Indonesia, namanya Bahru Naim. Itu teman saya, teman angkra. Dan ternyata arahnya dia juga sama. Akhirnya dalam pikiran saya, logika saya bahwa kelompok ini benar, ternyata dapat pembenaran juga dari teman itu juga. Dia ternyata arahnya sama ke situ. Akhirnya ya dari situlah muncul gitu, jadi muncul keberanian. Ya udah, ibaratnya ya, karena kita mau diapain nih negara, kita mau dibom ya ayo bom gitu kan, kita hancurin gas aja lah terus gitu. Dari situ kita juga melihat bahwa skill kita tuh nggak bisa, kita bukan ideolog, kita bukan ustadz, bukan kiai. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk perjuangannya? Kita ya karena basic saya waktu S1 saya kan informatika. Saya juga orang yang istilahnya tidur di warnet, badung di internet gitu kan. Ya udah, akhirnya pertama kita lakukan ya kita nyari duit untuk modal perjuangan kita. Awalnya kayak gitulah kurang lebih. Jadi kalau dibilang ini faktor ideologi semata ya enggak kan gitu kan. Berantai dari awalnya sudah ada. Panjang perjalanannya. Tapi sedikit penasaran sih Mas, sama yang tadi dibilang modal untuk ke arah kesananya, kan itu dari di internet ya. Itu maksudnya dengan cara apa gitu Mas? Saya? Iya. Nyari duit. Saya ngebobol PayPal. Bobol apa? PayPal. Oh, PayPal. Jadi itu cukup lama dong. PayPal itu dari 2012 sampai 2015 3 tahun. Jadi ceritanya itu ya, kemarin denger yang ininya potongan podcastnya si ini nggak, Ferry Irwandi. Oh belum Mas. Dia itu main kripto dari tahun 2012 sampai di sekitar 2015 dia ceritanya tuh. Nah fasenya hampir sama. Jadi tahun 2012 itu kita nyari duit, kita ngebobol akun-akun PayPal. Akun-akun PayPal-nya itu uangnya itu kita ambil, kita lempar ke Bitcoin. Ini biar nggak terdeteksi gitu ya. Nah, Supaya tidak terdeteksi juga itu pertama. Yang keduanya, Bitcoin itu tracknya tuh lagi increase terus, meningkat gitu kan. Ya saya sama, saya tuh beli satu Bitcoin tuh dulu cuma $6. Ya kalau kurs waktu itu kan ya anggap aja misalkan 10.000 gitu kan. 600 kali 10.000 cuma 6 juta. Tapi tahun 2015 terakhir saya jual itu udah 200 juta berapa? Itu kan buat modal, istilahnya modal perjuangan yang paling wow gitu kan. Itu yang saya lakukan. Nah dari uang-uang yang saya kumpulkan itu ya, siapa yang butuh? Mau ngapain? Saya kasih uangnya. Kayak di Poso gitu kan. Bilang katanya mujahidin Indonesia Timur, butuh buat perjuangan buat di sana, kirim uangnya ke sana. Ada yang mau bikin bom di sini, saya kasih uangnya. Gitu. Berarti udah terarah ya uangnya mau dialirinnya kemana-kemananya. Iya. Kalau alasannya bisa muncul di Indonesia itu apa sih Mas? Alasan muncul maksudnya gimana? Kayak misalkan kelompok ini, maksudnya apa yang mendasari mereka itu di
sini ada dan mencari orang lain untuk ikut mereka gitu? Banyak faktor ya. Misalkan pertama, sejarah kita tuh belum selesai. Sejarah kita belum selesai. Kenapa saya bilang gitu ya, karena memang apa yang kita lihat sekarang dalam buku sejarah belum diakui dengan sebagian orang yang lain. Contoh ya sekarang gue kan Aceh dengan Gang. Di satu sisi Indonesia melihat Aceh sebagai bagiannya, tapi Aceh sendiri kan melihat itu bahwa kita itu diajak untuk bergabung. Iya. Nah, itu jadi di Indonesia sendiri kan pada saat kalau kita lihat sejarah yang udah terlihat ya, pada saat sidang PPKI itu kan ada yang Piagam Jakarta Ya. 7 Oh, iya. 7 kata yang dihilangkan. Itu kan sebenarnya kan belum ada yang semuanya belum sepakat gitu kan. Jadi faktor kenapa Indonesia aja sejarahnya belum selesai, itu yang pertama. Karena dengan katanya apa, masih banyak orang-orang yang nggak sepakat dengan apa yang sekarang ada, dan itu masih tetap dalam pikirannya masing-masing. Mereka justru membuat kelompok-kelompok itu. Jadi kelompok itu masih ada. Maka akhirnya ya termasuk ya tahun berapa dulu yang 48 ya kalau nggak salah, yang perjanjian Renville itu akhirnya munculin DITII, NII. Orang-orang NII kan sampai sekarang juga masih ada. Dan katanya memang masalah-masalah kita dengan masa lalu kita tuh belum selesai. Jadi kelompok itu masih banyak, masih subur di Indonesia. Dan masih bergerak semua juga ya? Semua masih bergerak. Itu kenapa itunya. Kedua, ya kita kan nggak bisa bohong. Ya sebadung-badungnya kita gitu lah. Ibaratnya kan KTP kita ya tetap Islam. Iya. Iya. Dan kita sendiri kita masih akuin Indonesia mayoritas orang Islam. Iya. Dan kata lain apa? Isu primordialnya itu, jadi isunya tuh kalau kita jualan agama tuh udah laris aja gitu. Iya, iya benar. Iya. Ya kan? Apa yang mau kita bawa ini sebuah agama? Iya. Iya. Ahok gitu dulu kan. Iya, iya, itu kan Wajah, gitu. gue tahu naik 212 berjilid-jilid gitu kan. Ya itu kan enak banget itu jualan apa dibawain ke agama. Iya. Nah termasuk kan ya Suriah dulu terjadi pada saatnya 2014 itu ISIS itu kan. Kenapa sih orang Indonesia juga bikin ada di sini juga? Ya karena ke dalam pandangannya itu kan bahwa kita tuh meskipun di tempatnya masih satu tubuh gitu, masih satu orang-orang Islamnya sama. Makanya kenapa orang Indonesia di sono ngerasa ya kayak misalkan ya di Palestina udah dihancurin sama Israel, dizolimin gitu kan. Ya di sini kita ngerasa juga ya udah yang temennya dia ya kita hajar juga di sini. Tuh. Jadi ke pemerintah ini kan kenapa dianggap jadi musuh? Karena pemerintah kita tidak melakukan sesuatu hal yang untuk meredam yang di sana. Jadi dianggapnya tuh yang mereka tuh berteman dengan musuh. Gitu. Dan orang yang jadi teman musuh adalah musuh. Kalau mereka kafir, ya maka juga ikut kafir. Gitu. Kalau orang kafir, dibilangnya gitu ya itu harta, darah, termasuk istrinya itu halal. Tuh. Lumayan berat ya jadi ya. Kalau masalah tentang orang yang masuk ke golongan itu mas, itu kira-kira mereka tuh biasanya terpaparnya dengan apa sih? Apa cuman tadi karena dengan jual agama doang, atau ada hal lain yang buat kelompok ini bisa maparin ke mereka biar mereka tertarik sama itu? Macam-macam. Dan itu terkait dengan halnya titik kritis di tiap orang-orang itu sendiri. Saya ketemu dengan petugas di dalam itu, ada satu orang, dia dulu ketangkap di Bandung, sekarang posisinya ada di Tasik. Awalnya itu saya nggak mau ngomongin masalah dia gitu kan. Terus saya ketemu dengan orang dari Komnas Disabilitas, dia nanya ke saya, ada nggak data korban teror yang cacat, yang jadi difabel. Saya bilang kalau nanya ke saya nggak punya datanya, tapi saya tahu pelaku yang cacat. Oh, Iya, iya. Logis nggak?
Logis, Iya. logis. Enggak, kalau kata saya. Kalau ada logikanya enggak logis. Kalau orang cacat gimana melakukan aksi teror? Oh iya benar. Tapi ada gitu kan. Nah, dari situ semula akhirnya saya ini lagi, saya kontak lagi gitu kan. Saya telepon, saya tanya cerita deh. Ditanya, lu kenapa sih gitu kan? Lu gimana sih ceritanya bisa terpapar kayak gini? Dia itu cacat, tangannya itu cuma ada 3 jarinya, kakinya itu kecil gitu kan, salah satunya tuh dari kecil udah dibully ya. Dari kecil udah dibully, sekolah susah, akhirnya sampai dia jualan di Bandung tuh jualan cilok aja dikejar-kejar anak-anak. Jadi proses itu masalah dari awal cuma dibully, kedua merasa seperti dunia itu nggak nerima dia, Iya. Oh iya. termarginalkan gitu kan. Iya. Pada saat dia merasa sendirian, dia kan harus nyari teman, nyari orang yang bisa menerima dia, karena dia butuh penerimaan itu kan. Iya. Akhirnya ada kelompok orang-orang yang bisa nerima dia gitu. Ternyata kelompok itu Karena dia terbawa ya. iya. Jadi ceritanya itu tiap orang tuh gimana sih kalau orang bisa terpapar kayak gitu ya? Ya tiap orang punya titik kritis sendiri. Ya kayak tadi ya saya cerita misalkan direktur Otorita Batam. Iya. Kalau dari harta kurang apa? Iya. Iya, betul. benar. Keluarganya sudah mampu, sudah apa. Tapi ternyata apa ya? Dia sudah mau pensiun. Ceritanya ya gitu kan. Dia sudah mau pensiun. Dia pengen selama ini dia tuh kurang pemahaman agamanya. Mulai belajar Islam, taunya ketemu sama ustadz yang kayak gitu. Dan jalurnya beda-beda. Tapi ternyata kan titik kritisnya dia, dia belum paham agama. Kalau di sini, dia belum punya, nggak ada penerimaan dirinya. Titiknya beda-beda. Berarti banyak hal yang mendasari gitu, tapi tergantung orangnya gitu ya. Iya. Jadi kalau kita punya, ya tiap orang basic, tiap orang punya masalah masing-masing gitu Iya. kan. Nggak ada. Cuman gimana pada saat kita punya masalah, kita ketemunya sama siapa? Atau Iya. kita gimana sih menyelesaikan masalahnya seperti apa gitu. Tapi umumnya untuk orang-orang yang akan masuk ke yang tadi itu lebih banyak orang yang memang terpapar dari omongan yang lain, apa emang ada yang nyemplungin diri sendiri juga sih? Yang lebih banyaknya ya? Banyak kan justru emang kecemplung. Oke. Karena apa ya? Saya juga kan merasakan. Saya tuh dulu ya maaf ya, apalagi kalau sama cewek, jujur sama cewek gitu kan, sama makhluknya itu kadang dulu itu saya istilahnya ngerekrut perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan tuh yang kerjanya di luar negeri, TKW gitu. Saya ngeliat, saya tahunya itu karena apa? Karena ibu saya itu dulu sempat kerja jadi pembantu rumah tangga. Ibu saya cerita gitu kan, dulu kerja orang-orang pekerja domestik kayak gitu kan. Kerjanya kayak begini, basic agama, basic pendidikannya kurang, ekonominya kurang. Gimana sih cara masuk ke mereka? Saya tahu gitu kan. Ya temenin aja seperti biasa gitu kan. Terus sampai situ ya, saya setelah kita temenin, nggak ngomongin masalah agama. Sudah kita nyaman, dia sudah merasa nyaman, dan itu barunya agamanya pun bukan agama yang tentang sholat atau enggak. Saya ngomong sama, waktu itu pernah ada pembantu dia di Taiwan. Saya tanya, lu kerja kayak gini gimana gitu kan? Soalnya suruh ya orang Islam gitu kan, suruh kerja masak babi. Iya, suruh masak babi. Udah kayak gitu kerjanya suruh cewek kan, suruh nyuci mobil bosnya. Ya kan, nah kita udah dapat ada bahan yang bisa kita benturkan ke mereka. Lu tuh cewek, lu tuh Islam, masa lu suruh lu mau aja sih kayak gitu kan. Lu cewek, suruh naik ke mobil, suruh bersihin, nyuci mobil. Islam itu memuliakan perempuan. Nah itu kan jadi bahan mereka kan jadi kayak gitu-gitu yang kita masukkan. Ya hal-hal itu, nah pada saat mereka sudah nyaman, sudah tahu basic-basicnya, dasar-dasarnya, baru kita keluarkan doktrin-doktrin yang itu. Kita nih sedang berjuang nih, kalian mau apa, bisa bantu apa. Kalau kita kalau dalam perjuangan kan ya
apa ya, ada harta, jiwa, raga gitu Iya. kan. Kalau belum sanggup dengan jiwanya, dengan badannya ya dengan hartanya, nah mereka ayo nyumbang. Kayak gitu. Berarti jangan dia cukup dengan menyumbang aja udah dianggap sebagai bergabung juga ya Mas? Iya. Satuan. Makanya kalau teror itu kan ada sekarang kan ada undang-undang tindak pidana teror, ada undang-undang pendanaan teror. Beda. 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 Itu. Apa lagi? Kalau cara keluarnya dari situ gimana? Keluarnya masuk perut bumi dulu. Kalau bahasanya kata Tanwalaga kan terbentur baru gitu kan. Iya. Nah, saya udah bukan terbentur lagi, udah nyungsep saya. Kayak gitu udah nyungsep. Ibaratnya kan saya udah apa ya, udah bilang kalau cuma masih ditonjokin doang gitu kan, ini udah kepala tuh udah kayak masuk ke tanah gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam artian ya bukan dipukulin ya, ini bukan dalam logikanya bukan dipukulin, tapi memang saya ngerasa apa yang ada di kepala saya itu udah nggak bisa menerima itu sebagai satu yang benar. Dulu waktu saya di dalam, ini agak mistis nih. Oh, Jadi seru nih. saya dulu itu kejadian teror terakhir yang melibatkan saya itu kan bom di Mapolresta Surakarta Nah, 2016. Itu kan ada satu korban polisi yang dia hidup, alhamdulillah hidup. Saya nggak tahu kan kondisi dia seperti apa karena saya kan ada di sana. Tahunya itu pas sidang, datanglah saksi ahli, dokter dari sana. Dia dokter spesialis mata, cerita cerita kondisi korban itu mukanya luka, retina mata kiri sobek. Itu tahu di situ. Nah, pada saat saya penjara, saya dipindahkan waktu masih di Purwakarta. Saya dapat kabar dari rumah. Ini yang saya bilang ini yang pertama gitu ya. Ini nggak masuk akal gitu kan. Bapak saya di rumah naik motor, keluar rumah naik motor, nggak pakai helm. Kejatuhan, tahu daun seri. oh, cari ya. Oh iya. Ya, tahu. Tahu. Daunnya kan lemes gitu Iya, kan. Iya. Kejatuh ke mata, sobek retinanya. Kayak jadi berbalik malah ke keluarga ya. Kayak dibalas. Itu satu. Kedua, ya maaf nih, saya juga dulu kan pada saat saya dalam kelompok itu ya pernah poligami. Ya, saya udah punya istri, kemudian dalam kelompok itu saya nikah lagi. Pas saya di dalam, saya ditinggalin sama istri yang kedua tuh. Ya mending kalau ditinggalinnya adalah apa ya, kita tuh dianggapnya istilahnya ada nggak punya duit kayak gitu ya. Iya. Enggak, ditinggalin karena saya dianggap kafir. Jadi di lapas itu kan ada kayak wartel, Iya. Iya. saya telepon, jawabannya di sana cuma ngomong satu, udah ya ini yang terakhir, kita telepon, kita ngobrol. Saya tanya kenapa, nanti malam ada yang mau ngelamar saya. Lah, diceraiin enggak gitu kan? Enggak, kalau nggak mau nikah sama orang lain gitu kan? Oh gitu. Ya udah, itu yang saya alami gitu kan. Tapi pada saat yang sama gitu kan, pada saat kemudian saya kan ya banyak diskusi termasuk salah satunya dengan Pak Foki gitu kan. Itu yang paling banyak gitu. Akhirnya nggak cuma perasaan, kalau yang tadi kan merubah perasaan aja kan tuh. Pemikirannya belum berubah. Nah pada saat kita ketemu akademisi, ustaz-ustaz kayak gitu kan didatangnya yang kita diskusi, debat terbuka itu baru pikiran mulai berubah. Gitu kenapa bisa keluar. Berarti itu memang hanya satu-satunya alasan semua orang bisa keluar dari situ, atau itu cuman salah satunya doang, atau ada yang lain yang membuat orang bisa keluar dari situ? Teknisnya banyak, tapi poin utamanya cuma satu, harus ngerasa ya tadi udah mentok sama sekali. Oh. Ya salah satunya mungkin kan dari penegakan hukum itu kan.
kalau dari sisi apa penegakan hukumnya kan benar bahwa yang ditaruh ya orang-orang yang bermasalah seperti itu ditaruh di lapas yang super maximum security. Iya. Itu kan dibuat mentok tuh. Ya kayak teman saya cerita gitu kan, gue udah hampir mas ngobrol sama semut. Sedang ngerasa kayak gitu kan. Kita nggak ketemu orang. Saya aja ngerasa jadwal di dalam gitu kan, bikin jadwal. Kita kan buat dikasih jam atau gitu kan, penunjuk waktu sholat. Ntar bangun jam sekian, habis jam sekian kita ngawain. Nah pertanyaannya kan kalau dari jadwal A ke B itu masih ada waktu longgar, kita ngapain gitu? Iya. Kita diam tapi kan kepala berpikir muter terus itu loh. Kita mau ngapain? Lama-lama ya stres banyak kayak gitu. Ya kalau saya terus-terusan kayak begitu ya jadi gila juga di dalam. Iya. Ya cara-caranya aja gitu. Kita harus orang-orangnya harus merasa mentok dulu. Baik perasaannya maupun pemikiran udah mentok ke situ baru dia bisa terbuka. Berarti dari diri sendirinya itu Iya. yang bisa kuncinya untuk bisa keluar dari situ. Ya pas awal-awal ya mungkin ada lah gitu kan diskusi yang Ya, datang ada gitu kan. diskusi. Cuma kan kalau dianya nggak membuka diri masih mental blocknya masih jalan itu kan ya nggak bakal buka. Tapi yang saya penasaran tuh di dalam kelompok itu sebenarnya pemahaman Islamnya tuh sama nggak sih sama Islam yang sebenarnya gitu? Atau ada Sama yang yang di istilahnya umum gitu kan. Iya, umumnya itu. Ya beda. 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 Ada ya pasti ada yang sama ya tetap sama tapi ya itu tetap banyak bedanya ya kayak tadi gitu kan. Kita semudah itu mengatakan orang itu kafir, murtad, Iya. itu gampang banget. Ya di dalam aja kita kan pada saat kita di luar gitu kan, orang kelompok ini kan punya musuh bisa dibilang pemerintah. Iya. Tapi pada saat orang itu di dalam kan musuhnya nggak tidak terjangkau gitu kan. Iya. Akhirnya yang terjadi apa? Saling musuhan di dalam, berantem, ribut. Nah yang terjadi ributnya apa? Gampangnya tuh. Pernah waktu pas di Mako ya, pada saat itu kita kan punya ada sesi olahraga, Iya. sesi waktu olahraga, main futsal lah kayak gitu kan, Ya. main futsal, nggak sengaja ke tackling atau apa, muncul omongan, siapa ngomongan, aku bunuh kau gitu kan. Penerimaan orang yang dibilang kayak gitu kan, dia mau membunuh saya, berarti dia kan menghalalkan darah saya. Itu ngeri. Kamu misalkan nih, maaf ya, misalnya ini Iya. suami istri gitu kan, suaminya dianggap udah kafir, Iya. istri itu boleh diambil, dinikahin. Jadi ya banyak ya itu terjadi tuh yang hampir mirip kayak saya, tapi orang gitu kan, oh suaminya sudah ikrar nih NKRI di dalam, istrinya di luar udah dikomporin sama orang, tuh suaminya di dalam udah kayak begini itu kan, wah, kafir udah murtad ini. Akhirnya mau saya udah kamu nikah dia aja, semudah kayak gitu. Semudah itu. Iya, hartanya belum kan udah gitu, udah orang udah murtad mah udah hartanya ambil. Sangat bahaya. Makanya produk-produk ISIS terakhir itu kan banyak kan kasus-kasus yang polisi polantas di pinggir jalan atau ditusuk gitu. Ya udah nggak perlu nanya lagi lu Islam apa enggak, dan pakai seragamnya udah kelihatan lu kafir. Tuh, udah sebrutal itu itunya. Tapi setelah keluar dari kelompok tersebut, susah nggak sih mas buat kembali jadi memahami Islam pada umumnya dengan ilmu pengetahuan yang ada, dengan akal? Ya pasti bertahap gitu kan awalnya. Iya. Kalau dibilang susah enggak, tapi tantangannya ada, challenge-nya.
pas pertama residu pemikiran tuh masih ada jelas. Dan itu butuh skill juga nih, karena kan pemahaman itu membentuk penerimaan kita nih. Iya, bener. Kita penerimaan itu akan nunjukin kita mau diam, mau marah, mau apa gitu kan, perasaan yang akan kita keluarkan. Dan kebanyakan bisa marah gitu. Terus kalau marah kita mau ngapain gitu kan, Iya. masa jadi kayak dulu lagi gitu kan, Iya. kayak gini. Nah, itu kan nahan diri, nahan emosi. Dan itu pernah terjadi. Saya waktu pas awal-awal keluar gitu kan, keluarga punya usaha warung lah gitu kan. Iya. Warung ya, warung sembako kecil lah gitu kan. Saya belanja Indomie, kalau Indomie ada berapa kardus gitu kan, cuman satu kardus itu isi kan 40 tuh. Iya, betul. Dibuka kurang satu. Oh. Yang toko agennya Cina, saya samperin, saya maki-maki, saya omelin. Enggak. Cuman ada logis gitu kan, maksudnya itu masih logis. Ditanya tuh, lu masih disegel nggak waktu dibuka? Iya. Masih. Kalau segel kan berarti bukan tanggung jawab saya, dan bukan yang nggak mau ganti. Ini kan tanggung jawabnya masih dari apa namanya? Pabriknya gitu kan. Pabriknya saya kejar. Dan ada hasil itu Mas sampai kejar ke pabrik. Ada, saya bilang. Saya juga sampai telepon CS saya bilang. Saya jujur-jujuran gitu. Kan perempuan tuh, Mbak. Saya cerita juga, saya ini mantan nih, gitu. Saya sekarang baru mulai hidup baru, buka warung dengan modal yang kecil, seadanya kayak gini, usahanya untungnya seberapa sih gitu kan? Iya. Ini saya beli Indomie kurang satu, ingat ya, cuman karena gara-gara Indomie gitu, ini kurang satu. Masa mau ada teroris masa sih mau ada teroris kambuh gara-gara Indomie satu? Saya bilang gitu, jujur saya bilang gitu. Jadi dia bingung. Oh, jadi ntar saya tanya gitu kan. Akhirnya dia nelfon balik lagi ke saya, minta alamat saya. Tapi saya jelasin bilang, Mbak, inget ya, saya bukan mau memeras. Saya ini cuma minta Indomie saya kurang satu, kirimin satu, tolong satu aja. Saya bukan mau nakut-nakutin Mbak dengan bilang begini, enggak. Saya takut marah, akhirnya saya marah nanti kayak begitu lagi. Nggak bisa nahan diri gitu kan kontrolnya. Jadi saking susahnya seperti itu dulu tuh, untuk awal-awal pulang ke masyarakat tuh, bawaannya kalau ketemu yang gak enak marah ya. Jadi tantangannya itu dari emosionalnya juga. Iya, karena emosi itu kan muncul dari pemikiran kita. Bagaimana kepala kita menafsirkan sesuatu itu kan. Kalau penerimaan tafsirnya itu buruk, keluarnya marah pasti gitu kan. Tinggal kita kuat nggak nih nahan marahnya, mau kayak gimana bentukannya. Coba itu baru Indomie kemarin. Indomaret murah, aduh kacau itu. Saya kan rokok ini kan ya rokok murah gitu kan. Rokok ini murah. Cuma kan kalau beli, saya menyuruh orang beliin rokok, dikasih belinya rokok yang mahal, Sampurna Evolution itu kan lebih mahal itu, tapi kan rasanya beda itu ya. Saya nyuruh orang suruh pulangin, udah nggak apa-apa, kelebihannya mah saya nggak ini-in, yang penting rasanya bisa saya rokok, saya bisa ngerokok masuk di saya gitu kan, udah nggak apa-apa. Nah ya kan Evolution lebih mahal gitu kan, udah biarin aja, udah buat hitung-hitung buat dia gitu kan, nggak dikasih, nggak bisa katanya, alasannya udah masuk sistemnya atau apa gitu kan. So samperin nggak ngomong, saya lemparin ini. Cewek lagi, aduh saya malu banget mikir, dasar saya masih malu itu. Apa ya, saya lemparin, saya tuh bukan yang nggak mau, udah biarin woy, yang penting mah rokok saya ini kalau kayak gini mau mahal-mahal juga nggak bisa saya isap, rasanya beda. Marah gitu saya itu, ya udah dia mau ngasih lagi, nggak mau aja gitu kan. Saya pergi aja pulang. Dia datang ke rumah bawa bingkisan. Di situ saya udah malu atau aduh. Malu ampun dah, saya kok sampai segini gitu kan, diri itu gitu. Banyak yang terjadi sampai sejauh itu ya tapi ya termasuk ya challenge-nya itu ya ternyata saya juga kan jadi
pernah sempat jadi target mantan teman-teman saya juga. Sampai segitunya menurutnya. Tahun 2024 kemarin saya di rumah atau ditelepon suruh datang ke Polda Metro. Sampai sana nggak dikasih tahu ada apa. Kan ayo sini ngobrol, dan bisa ngobrol. Ternyata di BAP. Kaget saya, di BAP sih kasus apa lagi saya. Bisa mau ditangkap lagi. Nggak ngerti apa. Enggak, udah cerita aja, tanyain kenal ini enggak, kenal itu kan biasa kan. Udah selesai di BAP baru dia ngomong, kamu tuh harus bersyukur nih katanya. Tuh orang yang mau membunuh kamu udah ditangkap. Saya kaget. Kenapa saya dulu? Karena kok jadi saya gitu kan. Ya memang kan akhirnya sadar gitu kan. Oh, karena memang saya kan udah bukan cuma apa ya? Udah bukan cuma tobat lah ibaratnya gitu kan. Tapi saya kan muncul ke publik dan berbalik gitu kan, berbalik. Jadi memusuhi mereka gitu, dianggapnya. Nah, ditangkap gitu ya. Udah jadi nih bomnya. Waduh, gue dibom. Ngeri juga. Bahaya juga ya. Berarti itu sampai mereka sampai segitunya kalau udah apa melabeli orang udah kafir tuh sampai memang segitu. Iya. Sudah segitunya. Minimal itu kalau kita kayak itu ngucap salam nggak akan dibalas. Bukan yang mereka nggak dengar, emang nggak dibalas aja. Tapi sedikit penasaran sih mas, ketika memutuskan untuk keluar gitu, respon dari orang-orang di dalam itu gimana? Apa langsung ada ancaman atau gimana gitu? Iya, ngancam. Sangat banyak kalau ada ancaman. Oh, tuh, bodo amat lagi, udah mau berantem lah di sini gitu ya, udah. Emang akhirnya blok-blokan. Istilahnya blok hijau sama blok merah dibilangnya. Hijau-hijau. Tapi ya pemerintah juga sadar, tahu dari Densus, apa Dirjen Pas tahu. Oh ini udah hijau, jadi kelompokin sama hijau. Langsung dipisahin. Ya kalau nggak dipisahin ya habis yang hijau di dalam yang merah. Bukan yang nggak berani ngelawan gitu kan. Cuman kan kalau kita ya kan kalau orang yang sudah sadar kan logikanya sudah berpikir ulang gitu. Kalau mereka kan masih ya pukul-pukul gitu kan. Kalau dia kan kalau gue pukul gimana? Karena sih udah mulai mikir itu. Kayak hijau dipisahin. Walaupun di tempat yang sama, udah beda tempat lagi gitu. Masih satu lapas, tapi ya kamarnya beda, bloknya beda, gitu aja. Tapi dari mungkin kan dari awalnya itu kan mas selalu berdiskusi tentang ideologi, tentang agama segala macam. Itu kan selalu apa? Memicu tentang ilmu pengetahuan, terus menerima tentang diskusi itu masalah akal atau enggak. Tapi menurut mas dari sebanyak itu mas melakukan diskusi itu sebenarnya bikin kita makin pintar atau malah makin merusak agama kita sendiri? Dulu ya. Dulu Jadi, dan sekarang lah. Bangunan saya kan tadi saya bilang di awal ya. Saya justru isinya merasa kenal agama itu kan pada saat saya ketemu orang-orang HTI tadi itu. Orang-orang HTI itu membangun dasar keagamaan itu logis banget. Dengan logika. Ya kalau bacaan mereka kan bikin buku tuh kayak bilang kitab ya. Bab pertama itu ya judulnya itu kalau bahasa Arab ya Thoriqul Iman, jalan untuk beriman gitu kan. Gimana sih untuk beriman seperti apa gitu kan. Lu percaya nggak alam semesta ini datang begitu aja, nggak ada penciptanya gitu. Mungkin nggak apa atom itu jadi teori-teori itu mereka bahas. Mungkin nggak sih ada ini ya, akhirnya kesimpulan itu yang saya terima kan ya ada sesuatu yang menciptakan gitu kan. Iya. Menciptakan ini Si sang pencipta itu ada. Nah, permasalahan selanjutnya di bawahnya tinggal pencipta itu siapa? Gitu kan. Nah, pencipta itu kan kemudian kan memperkenalkan diri. Namanya istilah sebutannya adalah Allah kayak gitu kan. Taunya dari mana?
dia dari ada orang yang menyampaikan. Yang menyampaikannya siapa? Orang itu yang seperti apa gitu kan. Jadi bangunan struktur berpikirnya dibuat untuk kita secara logika tuh sampai Iya. dan sampai pada tahap itu benar gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Masih tidak ada masalah. Nggak ada, oke kita nerima gitu kan. Ya. Nah, teman pada saat ke situ karena kita sudah di situnya, kita kan nerima. Jadi bagaimana dengan sesuatu yang tidak masuk akal? Siksa kubur masuk akal nggak? Kan kita nggak pernah ada yang tahu. Iya, belum tahu. Belum ada yang tahu dan nggak ada juga orang yang udah masuk ke dalam balik lagi cerita Iya, gitu kan. iya. Itu nggak ada kan. Nah itu karena itu nggak masuk akal gimana? Ya karena itu sudah diceritakan oleh orang yang terpercaya dan itu masuk akal, maka sifatnya itu pun akan masuk akal. Iya. Saya belum pada saat itu belum tahu. Istilahnya ya ternyata dalam agama ini kan banyak tafsirnya gitu. Dan saya tahu bahwa oh itu arahnya ke situ semua benar. Ternyata penafsirannya berbeda. Ketemulah dengan penafsiran yang berbeda itu. Tapi karena saya merasa dari awal oh udah bangunannya udah masuk akal, ke bawah ke sini, tahu-tahu di bawahnya ketemunya yang saya nggak tahu tuh tafsirnya yang melenceng. Pikiran saya pertama ya udah karena di sini udah benar gitu, dari atasnya udah benar ya pasti bawahnya udah benar. Ya. Ternyata di bawahnya mah Salah semua. seleng. itu yang salahnya. Iya. Jadi bangunan apa ya? Struktur berpikirnya udah dapet, cuman malah teknis di bawahnya ini yang enggak. Tapi kalau setelah keluar dari situ, sebenarnya diskusi atau apapun tentang agama itu membuat kita lebih berpikir bahwasannya agama itu masuk akal dan ini atau malah Ya jelas bikin kita makin gak percaya. bikin kalau saya tuh bikin lebih penasaran lah gitu. Kalau ada orang bilang ya oh tentang satu hal gitu kan, ini bener atau salah sih gitu kan, kita lebih jadi mikir lagi, ini kita nyari lagi sumbernya, pembandingnya. Orang bilang ya misalkan ya maaf ya misalkan apa ya, cewek nyetir boleh apa enggak gitu, oh bilang cewek nggak boleh nyetir. Jadi bener apa enggak sih kayak gini nih, cari nih misalnya oh dia ngeluarin datanya itu kan, dalilnya atau apa, tafsirnya kayak begini, saya nyari pembandingnya dulu nih bener apa enggak. Karena yang plot masalah saya tuh dulu tuh itu nggak ada ketemu pembandingnya itu, dia pokoknya ini bener lah gitu Satu gitu lah. langsung bener aja Iya. pokoknya. Kalau sekarang lebih berpikir gitu dulu, mikir panjang lah gitu kan. Berpikir luas. Iya kayak gini, Iya. ini menurut ini kayak gini, ini menurut ini kayak gini. Kita punya pembandingnya, kita banyakan mana nih yang ngomongnya lebih bener gitu kan. Ada nih gitu, kalau banyak ini berarti ini salah gitu Cari aja. mayoritasnya. Iya. Iya, bener-bener. Nah, jadi ya, kadang kalau misalkan ngerasa keluar dari situ apa ngerasa lebih bodoh, justru malah ngerasa lebih bodoh. Karena kita jadi muncul perasaan itu, kita harus nyari sumber lagi Iya. gitu. Iya. Kalau kita ngerasa pintar, udah ini mah bener gitu kan, udah Iya. masih percaya aja gitu. Ya ternyata percaya bikin gue masuk penjara. Tolol kan gitu. Gitu. Merasa lebih kosong tapi nyari tahu gitu mas sebenarnya. Iya. Bukan kosong cuma nerima aja langsung. Benar, jadi ya bukan cuma ngosongin ini gitu kan, gelas. Tapi air semua masuk ya enggak juga gitu, Iya. enggak, tapi ya kita masukin, kita saring lagi Iya. gitu aja. Kalau dulu mah kan ya udah masukin apa ya terima gitu kan. Bodoh. Mas maaf, teman saya katanya kelaparan, boleh sambil makan Ya nggak? silakan, kita harus free. Enggak, ntar kayak gitu. Tapi Jadi dulu itu pas kalau pas sebelum keluar kan pasti ada. Nah ini ya syarat-syaratnya nih buat mau keluar tuh. Nah itu kalau dari pihak berwenang tuh apa sih yang bisa bikin percaya kalau misalnya korban si pelaku ini udah bener-bener udah ngelakuin lagi gitu dari keluar dari penjara itu. Jelas ada asesmennya jalan gitu. Tapi ya lebih banyak faktornya itu kan faktor yang sebenarnya kan receh gitu, menurut kita tuh receh. Iya. Ya kayak tadi salam gitu kan, lu ngomong salam dibalas apa enggak, buat kita kan receh gitu kan. Iya, Tapi iya. buat mereka tuh bermakna loh. Karena apa? Kita misalkan yang masih merah lah gitu kan, Iya. ada petugas saya, kita lagi nongkrong nih gitu kan, yang merah yang masih pada gabak, yang masih pada belum sadar lah gitu kan. Iya. Itu kan Sadar kita ya, soalnya.
petugas itu salam. Ada yang ngejawab. Ambis ini. Oh, Ambis yang ngejawab. Langsung semudah itu mereka menghakimi berarti. Iya. Makanya bagi kita hal receh, tapi bagi mereka enggak. Bagi mereka hal berat gitu kalau Dan setelah itu ya misalkan saya gitu kan ketemu dengan petugas ada aparat kayak gitu kan ngomong saya mau NKRI gitu kan, tesnya kayak gitu, bagaimana penerimaan kita terhadap negara ini. Pertanyaan, Indonesia itu negara kafir bukan? Ada ininya, ada tesnya juga, ada. ada yang mau nanya nggak? Kalau untuk masalah perekrutannya itu mas, kayak ada perjanjian khususnya nggak sih sebenarnya? Kayak apa? Misalkan nggak menyebarkan inilah atau apanya gitu. Enggak sih, perjanjian itu misalkan justru perjanjian itu kan untuk ibarat cuma sifatnya ke atas, horizontal gitu kan, hierarki itu di atas ada pemimpin tuh. Oke. Kita coba berjanji untuk taat dan mendengar kata pimpinan. Oke. Itu aja ya. Kalau nanti di atas suruh ini yang kayak gini rahasia ya, harus dirahasiakan. Intinya kayak gitu aja, Nggak ada yang kayak apa? nggak ada. Tapi pas poligami itu istri pertamanya tahu. Enggak. Enggak. Enggak, ya dalam pendapat. Ya kan dalam pendapatnya itu mah enggak penting, tahu enggak tahu, setuju enggak setuju itu enggak penting. Bahkan ya ketemu dalam satu tempat pun enggak masalah, enggak ketemu pun. Makanya ada masalah tentang nikah online kayak gitu-gitu kan. Ya karena ya ada yang pembantu misalkan di Hong Kong nikah sama orang di sini lewat Zoom kayak gitu-gitu ya enggak masalah. beda sih gitu. Iya. Gampang Gitu. Ya kalau buat cowok mah dulu seneng aja gitu. Turek misalnya lewat Zoom rek. Ada nggak? Yang jelas kalau tadi ya balik lagi ke tema yang tadi tentang apa sih peran logika gitu kan, kalau kita udah membangun itunya ya itu penting gitu kan. Ya karena kan kalau dalam Islam sendiri kalau belajar agama itu kan sumber hukum itu dua, yang bersifat akli, akal, akli. dengan nakli gitu kan. Nakli itu kan namanya nukil gitu, berarti kan ada yang ngomong, ada yang menyampaikan gitu kan. Nah, bangunannya akal itu yang logis, itu bersifat umum tapi dasar tentang makna ketuhanan, penciptaan, kayak gitu. Itu bagus, itu penting. Nah, setelah kita sudah settle pemikirannya itu, baru yang nakli ini kan, gitu kan. Kita percaya ya, berarti kita sudah secara akal kita misalkan sudah menerima dengan Nabi Muhammad, maka kita akan percaya meskipun itu nggak masuk akal omongannya Nabi Muhammad, kan gitu. Iya. Cuman problemnya di bawahnya itu yang mentafsirkan omongan Nabi Muhammad itu banyak dan nggak semuanya benar gitu aja. Cuman gimana sekarang tuh PR tidak tahu, kita cuma satu, gimana tahunya ini yang dia menafsirkan ini benar atau salah, kan itu doang. Karena yang sering kita keserempetnya di situ. Soalnya kadang kita merasa ini benar nih pendapatnya, tahu-tahu ujungnya kayaknya kok gini gitu kan, banyak kan gitu. Itu. Namanya lagi. Guys, anteng ini lagi makan. Lapar. Nanya nggak lapar? Udah lah, nggak apa-apa lah sambil ngerokok lah. Udah langsung ya udah. Ntar saya bilang nggak apa-apa Kipa sambil ngerokok saya. Iya. Udah lewat 5 menit. Iya. Kasih semua juga nggak apa-apa. Nggak usah diedit lagi. Iya. Tapi setelah keluar yang dirasa tuh bebas lah, apa ngerasa kosong? Ya pertama kosong, tapi takut juga ada takut ya. Takut karena Saya pulang itu 1 minggu nggak keluar rumah. Takut orang sekitar menghakimi gitu atau gimana? Iya, saya pengen tahu respon orang dulu gitu kan, terima nggak nih? Karena kan ceritanya itu banyak orang yang jangankan yang hidup, yang mati aja ditolak gitu pulangnya. Nah, saya lihat pengen tahu dulu nih tetangga nerima apa enggak. Tanya sama orang rumah yang keluar, ada yang nanyain enggak, responnya kayak gimana.
ternyata ya tidak ada ya, katanya yang nggak ada yang macam-macam lah, nggak ada yang negatif, ya udah baru keluar. Alhamdulillahnya kan support system itu kerja, tetangga baik di sini, pemerintahan daerah semuanya gitu kan, sampai ke atas, sampai ke bupati itu semua bisa gitu kan, masih apa namanya pendampingan, ngasih istilahnya pokoknya welcome lah mereka gitu kan di penerimaannya. Ya udah, ya meskipun kita kan itu harus secara garis besar kan, individunya kan nggak tahu ya, tapi tadi itu ya bodoh amat udah gitu. Yang penting kita nggak macam-macam, kita nggak aneh-aneh, kita nggak melakukan apa ya sesuatu yang buruk untuk mereka, ya udah biarin aja, terserah mereka mau mikir apa. Tapi itu juga capek, nggak langsung bisa seperti itu. Nggak semua tempat juga bisa seperti itu. Bisa menerima dengan mudah. Iya. Lampung, cewek nih pokoknya. Dulu ada perempuan kena terjerat kasusnya seperti ini, masuk dalam di penjara, pulang dia sudah NKRI, sudah baik. Pada saat dia pulang ternyata dikucilkan oleh masyarakat. Dan efeknya dia balik lagi. Bukan cuma balik lagi, ditangkap lagi. Sampai ditangkap lagi. Ditangkap lagi. Iya. Berarti dia kayak ngelakuin aksi lagi ya gitu. Ya kan kita kan sekarang gini nih, lo di rumah sendiri, lo di rumah satu keluarga, Iya. satu keluarga nggak usah ini aja gitu ya, itu satu keluarga nggak diajakin ngomong, lo masih mikir, Iya bener sih mas. masih mikir kan, gue ke kampus, Iya. tapi di kampus kayak gitu lagi, kayak gimana lagi, Iya. lama-lama kan, Iya. ya gue pusing mau ngomong sama siapa gitu kan, ya udahlah gue nyariin tempat yang bisa nerima gue, ya pasti kayak gitu. Makanya abis itu kan saya agak apa ya, pada saya ada kegiatan di Lampung saya marah-marah di sana, karena saya punya apa ya, bukti nyatanya. Iya. Sampai saya ngomong ke bupatinya itu, emang bapak nggak malu pak, di Lampung di sini tuh ada orang ditangkap dengan kasus yang sama sampai 2 kali, gitu. Nggak malu nama bapak, nama daerah bapak tercemar kayak gitu. Iya. Cewek lagi sebenarnya. Dan yang sedihnya itu pada saat saya temuin tuh ceweknya itu di rutan Polda waktu itu, saya temuin nangis. Enggak itu enggak, maksudnya alasannya ya cuma orang-orang itu yang masih mau menerima saya. Kan gila ya. Gimana sih warga masyarakatnya? Keluar rumah nggak ditanya, nggak disapa, boro-boro dirangkul, ayo ikut kegiatan bareng, apa enggak, Dianggap nggak ada lah pokoknya. iya, nggak diorangin kalau kan gitu. Padahal mau berusaha lebih baik ya. Iya. Kalau digituin. Ya kayak tadi ke cerita Indomie itu kayak gitu, masa sih saya harus kayak gitu lagi gara-gara Indomie Nggak gitu mungkin kan. juga kan di Indomie satu, iya. Itu saya cerita Indomie udah selesainya itu, saya telepon Kadensus Jenderal Sedewar gitu kan, saya minta maaf pak, saya minta maaf. Saya ceritain tuh, tadi saya kayak gini beli Indomie begini sampai Indofood saya telepon pak, maaf ya bilang saya mantan ini kayak gini gitu kan. Dia ketawa doang. Aduh, ya kita makan ya, kita kan tak, saya mah kan jujur gini kan, khawatir gitu kan, nah Indofood perusahaan besar, atau dapat komplain seperti ini, ntar tahu dia ngomong ke Mabes Polri kayak gitu, baru tahu saya jadi masalah buat saya. Jadi sebelum saya jadi masalah, mending saya ngomong gitu kan, saya lah malah diketawain saya. Berarti nggak sedikit ya mas yang udah keluar tapi belum bisa nahan emosinya juga, akhirnya kembali lagi ke sana. Iya. Dan itu kebanyakan juga sebetulnya apa ya? Ya kayak kayak mama telur, nggak tahu masalahnya yang mana mulai gimana gitu. Cara gini. Ada teman-teman yang udah kayak gitu kayak tadi gitu kan. Dia udah pulang, udah baik, tapi masyarakatnya nggak menerima. Masyarakat menerima, masyarakat nggak menerima, dia juga takut gitu kan, jangan pingpong gitu bolak-balik. Dan masalahnya kok kayak tadi ya, nggak bisa nahan emosi itu kan cuman bukan sebab tapi akibat gitu kan. Dia nggak bisa nahan emosi karena apa? Ya kayak tadi, karena dikucilkan.
jadi kucing ya gimana gue mau ngomong sama lu, Iya. ntar gue ngomong sama lu gue ditusuk sama lu gitu. Kan sama kan ya. Nah itu dinamikanya kayak gitulah yang terjadi. Tapi kalau di daerah yang sama gitu, maksudnya kayak sekarang kan masih Bogor, itu ada nggak sih di sekitar Bogor juga yang udah keluar sampai kayak Mas juga udah lepas dari itu semua, itu Mas kenal nggak satu sama lain? Ada yang kenal ada yang enggak, meskipun banyak yang kenal karena kadang kita ada kegiatan yang sifatnya kita jadi peserta, kita dikumpulin juga, ketemu lagi. Itu yang ngadainnya bisa dari pemerintah daerah atau dari polisi, dari aparat itu kan, kita dikumpulin lagi. Selain itu juga kan kita tuh dibikin kayak yayasan-yayasan. Nah, mereka bisa berkumpul situ, dalam yayasan itu dia istilahnya binaannya siapa gitu. Tapi kalau sama yang merah yang masih kayak gitu ya kita mau enggak amat. Iya benar. Pikirnya apa ya? Satu, kalau kata teman-teman teori bau. Kita tuh karena yang merah gitu, kita tuh nggak tahu mereka tuh di luar gitu kan lagi ngapain, mainin apa, udah apa. Kalau tahu main ke kita, tahu mereka kenapa-napa ditangkap, kita ke bawah-bawah. Iya. Dan itu sudah terjadi pada saat kalian paling tahu pasti kayak misalkan yang di Tamrin. Oh, Tamrin. Itu penangkapannya lebih dari 50 orang itu. Yang ditangkap serangkaian itu. Maksudnya apa? Ya orang yang cuma kenal, yang tahu, itu ke bawah-bawah semua. Padahal dia udah lepas dari itu semua sebenarnya. Atau memang Iya, udah lepas buru-buru lepas. Tahu masalahnya orang awam aja ke bawah. Ke bawah. karena kenal gitu. Ya karena kenal, kemudian ngobrol, diskusi, apa nginep di situ. Makanya jadi banyak. Makanya kalau kita siapa, saya udah tahu gitu kan. Lu masih ih ngapain dari sana gitu. Jangan masalah lagi ya. Nah, iya. Oke. Berarti sampai sekarang tuh sebenarnya masih ada Apa tuh? kelompok. Masih. Mereka itu kelompok itu pasti selalu ada dari masa ke masa gitu kan. Cuman mereka tuh tinggal nunggu semua tuh momen-momenan. Kayak ISIS itu kan momennya Arab Spring. Jadi dulu kan ramai dari Arab Spring itu dari kalau nggak salah dari Aljazair kan. Pertamanya yang pedagang asongan bakar diri di depan itu, akhirnya demo besar-besaran terjadi. Situ ya terjadi, pindah kan ke Mesir, kemana itu serangkaian negara tuh pada masalah semua tuh Timur Tengah. Nah yang puncak terparahnya kan di Suriah. Nah, ISIS itu memanfaatkan momen itu. Semua ada momen-momennya. Ya, pas di Irak dulu sebelumnya invasi Amerika ke Irak. Kalau di Afgan kemarin juga ada kan, sama kan invasi Amerika ke Afgan. Kelompoknya itu masih ada dan senyap aja kayak nggak kelihatan gitu kan. Tapi ntar pada saat ada momen-momen tertentu muncul lagi. Dan itu kenapa susah deteksi? Ya karena masalahnya ada di kepala, di dalam kepala. Pemikiran itu kan imajiner tuh, nggak kelihatan gitu loh. Ya orang kayak saya coba mana ada gitu kita nih. Tapi situ tahu nggak isi kepala saya apa? Kan nggak tahu. Saya juga nggak tahu apa isi kepala situ. Ya udah gitu, tahu momennya terjadi aja. Blok gitu ya. Kayak gitu ngerinya. Ya paling kan deteksinya cuma satu. Oh, lu mainnya biasa sama siapa gitu kan. Iya. Oh, kesini temennya juga aman, udah aman lah kayak gitu aja. Itu dari koneksinya gitu ya. Iya. Jejaring katanya. Tapi jadi penasaran nih Mas, kayak masa persiapan untuk melakukan sesuatu hal sampai akan terjadi itu kayak gimana sih? Tergantung yang mau kita bikin kayak apaan gitu. Ya kalau kayak waktu pas di bom Solo mah cepet. Nggak butuh biaya gede sih kan kayak gitu tuh. Itu bomnya dibikin di Lampung, dibawa ke Solo. Bomnya cair lagi. Nitrogliserin.
itu kalau bomnya meledak penuh, Polres rata. Ngeri juga. Yang melakukannya itu salah, untungnya salah. Oh. Kalau benar, udah. Jadi bom itu dibagi dua, satu di motor, kan motornya tuh matic di jok, di bawah jok, Iya. Iya. satu di tas, Iya. ditaruh di depan. Detonatornya itu ada di badan, Oke. jadi bom bunuh diri kan, dia Iya. meledak gitu. Nah, harusnya nggak awet, lu datang bawa motor, udah pencet detonator, udah cukup kayak gitu, meledak semua. Iya. Dan dia datang masuk ditabrakin motornya. Oh. Jadi yang di tas tuh mental, Iya, iya. nggak kena. Untungnya mental gitu, kalau kena ya udah beneran. Itu yang rakit bom itu ada yang ngajarin apa gimana? Dari luar dulu apa? Ya iya, dia emang pertama dari luar. Cuman di sini juga ya semua hampir ya udah masuk ke situ, udah dikasih apa namanya Caranya? pengetahuan basicnya lah, udah tahu. Itu orangnya mengajukan diri atau gimana? Kalau bunuh diri kayak gitu. Atau Mengajukan diri. mengajukan Ya termasuk salah satunya mantan istri saya itu. Sempet dia pernah mengajukan diri. Ya cuma nggak tahu gimana ya. Ya bodo amat, tapi untungnya ya udah cerai, udah kesana bodo amat. Iya sih udah. Ya dulu kan apalagi zamannya itu ya dapat duit itu lebih banyak. Saya barang bukti terakhir kena aja sedih saya 9 miliar. Waduh. Dulu pada saat dia ngajuin diri gitu kan. Ngajuin diri pengen kayak gitu. Ya nggak tahu saya yang bodoh atau memang terlalu ini gimana gitu. Ya udah, dia minta sesuatu saya penuhi. Dia minta menenangkan diri. Akhirnya saya beliin apartemen. Waduh. Wow. Serius saya beliin apartemen. Kalau ngajuin kayak gitu kan berarti kan ngajuin diri itu banyak nggak sih, maksudnya peminat yang mengajukan diri itu banyak sampai berliputan akhirnya ditunjuk atau Enggak sih, enggak banyak yang jelas. Kan kita enggak kayak nggak buka pendaftaran. oh Saya ada rencana nih sekarang mau bikin ini gitu kan. Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau, satu, oke ini mau, ya udah selesai. yang berarti yang tahu ya hanya yang di sekitar situ Iya. aja gitu. Sel itu aja yang kerja. Iya. Mau daftar emang? Boleh sih. Kalau capek. Udah capek hidup ya. Iya. Kalau yang di Tamrin temennya masnya Itu juga duitnya dari saya. Waduh. Jadi awalnya saya temen kan nggak ikut di teknisnya gitu kan, saya cuma nyediain dana aja tuh. Saya cuma disuruh nyiapin 20 rekening dan ngisiin rekeningnya itu uangnya. Jadi si Asdi udah diplot 20 itu satu orang, uang itu untuk apa saya nggak tahu, pokoknya saya tugas aja ngisiin uang itu aja. Dan untungnya nggak kebawa saya waktu itu. Oh. Apesnya ya itu yang pas Bunga Polresta Surakarta. Solo ya, Solo. Itu goblok gitu. Iya. Ditabrakin. Kokinya goblok. Kokinya. Iya. Jadi uang itu kan biasanya kalau nonton di podcast Ganjar saya ceritain. Jadi uang itu saya kasih tapi nggak saya transfer kan, situ itu kan yang bikin saya kasih, saya transfer uang itu enggak, cara saya gitu. Saya beli rekening bodong, dananya itu saya suntik ke situ. oh iya. ATM-nya aja saya kirimin. Selesai pakai buang gitu kan, itu udah diambil lah, belanja lah lu gitu kan. Nah, pada saat kejadian itu sedia ini gitu kan, sedia ini dia katanya saya udah punya, transferin aja ke sini.
Ya saya mah nggak tahu gitu kan. Iya. Ini benar apa rekening bodong? Udah iya, ya udah. Saya transferkan lah gitu. Karena kan kalau uang yang di saya itu istilahnya uang bersih nih gitu kan. Iya, iya. Uang bersih saya kasihin ke dia. Tapi kalau di aksinya dia untuk sesuatu yang buruk kan nama saya kena aja ke sini kan. Iya, iya. Itulah yang terjadi. Ternyata rekeningnya ini bukan rekening bodong. Pas dia ditangkap duluan, ya diinterogasi, ngakulah dia ngomong gitu kan, nyanyi, dan buktinya ada print outnya. Ya udah saya tanggapan terakhir, udah bisa kemana-mana. Iya. Dan saya tuh di Cibubur, saya udah ngerasa sebelum berapa semingguan lah sebelum ditangkap, kayak HP misalkan sudah di tapping, ya kan? Sudah di apa? Ya udah ada yang ini lah gitu kan, HP-nya. Nyadap semua. Iya, udah disadap, udah di tapping. Rasanya nggak enak. Tapi biarin. Tadi HP itu mau bisa buang. Kok sayang. Sayang amat tadi buang. Akhirnya saya bawa ke Plaza Cibubur. Saya bawa ke Plaza Cibubur, kan di lantai atas tadi tuh ada konter banyak banget tuh. Tuh. Situ udah transaksi sama satu kertambah aja deh gitu kan. Saya tuh dompet nggak uang cash nggak cukup. Saya bawa debit, berapa debit tuh saya keluarin, pakai edisi keluar nggak bisa. Penasaran, ke bawah lah kan ke ATM center, tarik tunai nggak bisa juga. Wah udah selesai ini, duitnya udah rekeningnya udah ditutup semua dah. Tapi itu udah nggak bisa kemana-mana lagi. Kontak ya itu ke Surya gitu kan, udah kesini aja berangkat. Gue berangkat pakai apa, duitnya juga udah gak ada. Kalau berangkat juga belum tentu selamat ya Mas Di. Maksudnya di bandaranya. Ya biar nggak tahu lah kan, karena belum maksudnya itu kan belum iya. tahu juga kan kalau misalkan berangkat apakah di bandara bisa selamat atau enggaknya kan udah tahu juga. Iya. Ya cuman kalau dulu ada duitnya ada, ya pasti kepikiran ke sana, udah kabur aja sana. Udah cukup. Kuncinya kan cuman bukan kayak tadi ya, soal tadi apa peran akal, logika ke agama itu kan musuhnya itu bukan akal atau logika, tapi musuhnya itu tafsir. Itu makanya bahayanya orang pinter tuh kan bukan di situ, bukan di apa namanya, bukan di bukunya, tapi isi bukunya itu, apa yang dia tulis di buku itu bisa bahayain orang. Makanya kalau kuliah itu jangan terpaku sama teori. Kita kan suruh belajar berdasarkan teori gitu kan, teori ini. Kenapa kita nggak bisa bikin teori sendiri aja gitu? Sudah cukup. Paling itu aja ya. Kalau kurang ngomong, saya kasih linknya kalau nonton. Iya, saya masih. Ada yang saya emang ada satu yang dikit tapi private, itu emang saya kasihnya itu emang nggak diumumkan. Iya. Untuk biasa untuk materi kegiatan gitu aja. Tapi kan saya kasih. Kalau yang satunya lagi itu bikinan Singapura. Itu yang filmnya jadi musuh ibu-ibu itu di situ. Ya, saya pernah kan diputar pas kegiatan tuh. Ini ibu-ibu. Malah yang penyelenggaranya muternya yang itu. Kan dia tahu. Jadi di situ ceritanya itu tuh tentang peran perempuan di kelompok itu kan. Jadi ketahuan. Oh, ini yang rekrut perempuan. Oh, kan jadi omelin ibu-ibu aja di situ. Diam. Aduh. Tapi Mas kalau mau balik lagi tahu tempatnya lagi, tahu kesononya lagi gimana? Kemana Mas? Ke organisasi itu lagi. Amit. Enggak kalau mau balik gitu. Enggak kepikiran ya. Enggak mau. Jadi sekarang ya beda. Udah bukan cuma kepikiran diri sendiri ya. Itu keluarga.
yang paling kerasa itu saya sekarang anak saya 4. Anak saya 4. Pada saat saya ditangkap tuh anak saya masih 3. Anak ketiga itu baru umur 8 bulan. Kerasa itu saya 1 tahun pertama di dalam tuh nggak boleh ketemu keluarga, nggak ketemu. Pada saat ketemu anak yang saya 3 itu nggak kenal sama saya, nggak mau. Iya padahal Karena belum punya bayangan Iya. kenal sama Mas ya. Iya, jadi karena kita bukan cuma udah ngelewatin masa emasnya dia gitu. Ini waktu udah banyak terbuang gitu. iya Ah gila, kalau gue kayak gini-gini lagi kita tuh ngikutin ego diri kita sendiri gitu. Karena kita tuh sekarang tuh bukan hidup buat kita sendiri gitu. Udah buat anak-anak, buat keluarga. Udah berpikir kayak gitu ya. Kalau pulang ke sana, mikirin juga enggak. Udah, kalau gitu ada yang mau nanya lagi nggak? Sudah. Terima kasih Mas Munir atas sharingnya, bimbingannya. Pesannya cuma satu. Apa itu? Don't try this at home. Udah, jangan, selesai. Ya sudah, terima kasih, kita tutup mungkin diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.